Kalau kalian installnya sudah berhasil, mestinya nanti akan ada Anaconda Navigator. Seperti ini ya, sebentar. Ada. Ada tulisan Anaconda Navigator, terus dia minta Anda untuk Script. ya show atau not show. Oke, don't show again, itu aja nggak apa-apa, di close aja. Dari 11 orang ini ada yang belum ada laptop atau komputer? Pak, kok Anaconda Navigator bisa dibuka, Pak? Kenapa? Anaconda Navigator saya nggak bisa dibuka, Pak. Tidak bisa dibuka. Boleh di share screen, coba diklik di situ ada share screen ya. Anda pakai laptop ini bukanya sekarang. Share screen itu di sini. Saya tunjukkan ya. Anda kalau di pojok bawah sini itu ada tulisan ini, share screen. Coba Anda share screen itu. Kalau udah ngapain Pak Anaconda Navigator apa? Sebentar. Oke. Ini teman Anda ada? Oke. Sudah bisa? Oke, good. Sudah. Oke, kalau sudah bisa, nah yang kita pakai itu sebenarnya ini. Di sini ada yang namanya Jupyter Lab, kemudian ada Jupyter Notebook. Kalian pakai ini, Jupyter Notebook. Diklik ini ya, launch. Nah, mestinya ketika itu sudah Anda launch akan muncul satu halaman, akan muncul browser gitu ya. Ya enggak? Betul? Ya Pak, benar. Tolong, Pak. Ini kalau Anda klik Jupyter Notebook ini, Anda klik launch, beberapa saat kemudian itu akan muncul halaman ini ke browser yang default di Anda. Betul? Betul. Oke. Nah, ini saya rasa nanti langkah ini akan saya share videonya di learning ya, supaya kalian bisa ngikuti, bisa nyoba lagi nanti, supaya tidak lama di sesi sinkronosnya. Nah, kalau ini sudah muncul, kalian perlu ngapain sekarang? Kalian bisa, di sini ada cek ya, di sini ada namanya localhost /2 8888 Nah, ini maksudnya adalah sebenarnya ini tuh alamat server kalian. Server daripada ini tadi. Ketika kalian ngeklik Jupyter ini tuh secara nggak langsung, dia itu langsung menjalankan satu buah server di lokal komputer kalian. Lokal server di komputer kalian. Ya. Makanya disebut sebagai localhost itu. Menjalankan apa? Dia menjalankan server untuk bahasa pemrograman Python namanya. Oke, bisa di ini ditangkap. Kan di sini kalian pakai Anaconda ya. Ini ular semua ini. Anaconda ini adalah installer untuk kumpulan tools-tools ini. Dia membantu untuk mengumpulkan tools-tools ini. Ketika kalian menginstal Anaconda ini, di dalamnya ada CMD-EXEPROM, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, VS Code, dan seterusnya ini yang akan kita pakai pada praktikum kita adalah ini namanya Jupyter Notebook. Nah, apa itu Jupyter Notebook?
Jupyter Notebook ini sebenarnya ini adalah lingkungan interaktif untuk kalian nanti belajar bahasa pemrograman Python. Ngoding Python-nya itu di sini. Nah, Python itu apa? Itu yang akan saya jelaskan di materi teori nanti di learning ya. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman ya yang akan kita gunakan. Oke, sejauh ini bisa ditangkap? Oke. Bisa, Pak. Sip. Nah, untuk mantap. Oke, untuk memulai ini bagaimana? Kita klik di sini. Di sini ada tulisan new. Kelihatan? Nah, di new ini kalian klik Python 3. Nah, akan membuka tab baru. Ini kan tab yang tadi kan. Ini akan buka tab baru. Oke. Nah, di tab yang baru ini tab yang lama saya pindah ya. Ada yang sudah muncul kayak gini? Ada. Ada, Pak. Bagus. Oke, good. Kok gini buka. Oke. Tab itu. Nah, di situ kan ada tulisan in ya. Iya, Pak. Ada Pak. Oke, sip. Nah, kita sekarang belajarnya itu kebalik sebenarnya. Karena materi teorinya nanti kalian baca lagi di learning. Sekarang kita nyoba praktikumnya dulu. Oke, it's no problem. Kalian akan ini saya record jadi nanti bisa diulang lagi. Pengajaran sebentar ya, saya cari file. Satu 1010101010101. Apa itu maksudnya? Suaramu, Pikmi. Saya buka new sorry. Dokumen virtual. Halo? Sudah pada di halaman ini semua atau belum? Sudah, Pak. Oke, sip. Sudah Pak. Baik, kalau sudah, jadi yang langkah pertama kalian lakukan ketika kalian membuka tadi ini kan ada tab baru. Nah, di sini itu sebenarnya dia belum disimpan namanya. Di sini tulisannya untitled, ya nggak? Untitled. Iya, Pak. Oke, ini Anda ganti Ya, nama. Anda ganti nama untuk misalnya ya, welcome, apa namanya? Selamat atau materi ya, materi pengenalan.
pengenalan Python di mata kuliah Alpro. Oke. Panjang judulnya. Oke, nah ini nama filenya. Jadi ketika nanti kalian simpen, ya udah dia namanya ini. Tinggal di Ctrl S itu dipakai untuk menyimpan. Baik, nah kalau sudah di atas ini kalau Anda perhatikan, ini ada logo ini. Ini logonya Python. Ya. Python itu bahasa pemrograman. Python yang kita pakai, secara umum Python itu ada dua jenis yang populer, yaitu Python yang versi 2 titik sekian dengan Python yang versi 3 titik sekian. Oke. Jadi ini versi Python 3 di atas 3.6 ini ya. Yang kita pakai ini. Nah, maksudnya apa? Nah, di Python itu nanti akan Anda jumpai ini sintaks seperti ini. Di sini nanti akan ada ini code. Kalau Anda cek di bagian atas, di sini ada code atau kode. Di sini ada markdown, kemudian di sini ada raw, kemudian ada heading. Yang kita pakai di sini adalah code ya, yang code. Buat apa? Nah, code ini Anda gunakan untuk mengetik sesuatu. Misal, kita coba ketik. Print. Halo, print. Ini kalian ngikutin nggak? Kalau kalian ketik print, berarti dia mencetak. Dalam kurung, kalian ketik petik, di sini ada hello world. Hello world. Apa maksudnya? Ya ini kita mengetikkan sesuatu yang disebut sebagai hello world. Print hello world. Setelah diketik, ini adalah kata kunci pertama ketika kalian belajar pemrograman. Pertama kali itu biasanya akan diajak untuk membuat program ini, namanya hello world. Jadi print ini adalah kata kunci yang tidak bisa yang sudah dipakai oleh Python. Kalau hello world-nya ini adalah kata yang kalian bisa rubah-rubah, kalian sesuaikan. Hello world. Kalian kasih apa? Hello world Batam misalnya. Ini boleh. Dan kalau kalian perhatikan, hello world Batam ini berada di antara titik petik ya. Dan berada di dalam kurung. Pak, ini terus diapakan selanjutnya? Setelah itu Anda klik ini. Di sini ada run. Ya, kalau Anda run, dia akan tercetak ini hello world Batam. Gitu ya. Ini buat apa? Nah, ini nanti fungsinya akan Anda ketahui kalau sudah jauh ya materi perkuliahan kita. Nah, kemudian di sini di pemrograman Python itu ada yang namanya variabel. Variabel itu apa? Variabel itu contohnya kalau saya ngetik luas sama dengan 100. Ini kalau saya run muncul nggak nilainya? Nggak ada apa-apa kan? Karena tidak saya print. Tidak saya print. Nah, supaya dia muncul nilainya adalah di sini ada Anda ketik print. Di sini diketik apa? Luas. Kira-kira yang muncul apa nih bakalan? Yang akan dicetak. Dicetak ini. 100. 100. Betul. Nah, kalau ini apa yang muncul kira-kira? Kalau saya print. Luas. Luas. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau luasnya ini saya ganti luas sama dengan 1000. Oh ya, ini selain kalian ketik, kalian boleh klik run, boleh juga di sini shift enter. Shift enter itu sama dengan ini, run ini. Kalau saya cetak, kira-kira ini munculnya berapa nih? Kalau ini saya print nih. 1000. 1000. 1000.
Kalau ini saya enter ya. Saya run lagi, di sini saya run lagi. Kalau ini saya run lagi, yang muncul berapa? 1000. Ini saya run lagi muncul berapa? 1000. Salah, jawabannya adalah 100. Kenapa? Karena kalau kalian lihat urutannya ini 1 2 3 4 5 7 ini ya. Setelah 7 kan baru 8 ini. Ini tadi saya run lagi kan. Ketika saya run lagi, nilai dari luas itu sekarang awalnya kan nilai dari luas itu 100 ya. Kemudian ketika muncul luas ini sama dengan 1000, nilainya jadi 1000. Ketika di sini saya jalankan lagi run, nilainya luas itu sekarang menjadi 100 lagi. Berarti luas itu sekarang punya nilai 100 lagi. Yang terakhir, yang akan dibaca, yang akan di print terakhir itu adalah yang terakhir kali dieksekusi. Gitu ya. Oke, dah. Namanya luas ini disebut sebagai variabel. Disebut sebagai variabel. Ini disebut sebagai variabel. Terus kalau saya nulis panjang, ini variabel atau bukan panjang itu? Panjang itu variabel atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Variabel, Pak. Variabel dia. Jadi variabel itu kalau kalian ini kalau saya kasih 200 ya, berarti nilai dari panjang ini berapa? 200 kan? Kalau saya lihat nih, boleh nggak ini luas kali itu perkalian ya, itu pakai bintang. Kali panjang. Luas kali panjang. Luas dibagi panjang misalnya ya. Luas dibagi panjang, hasilnya berapa nih? Ini kalau saya cetak hasilnya berapa kira-kira? 60 ya? Berapa? Kita lihat. 0,5. Kenapa? Karena luasnya ini kan Baru dia. ya, 0,5, luasnya kan 100, panjangnya kan 200. Jadi oke. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk hitung-hitungan. Sekarang kalau luasnya ini sekarang saya ganti. Ini saya ganti 10. Saya ganti 10 ya. Ini kalau saya enter lagi nilainya berapa? Kalau saya run lagi berapa nilainya? 10. Ini yang ini. 1/20. Ya, atau 0,05. Oke, jadi yang terakhir kali dieksekusi ini, makanya nilai dari luas ini berubah-berubah tergantung terakhir kali dia dapat nilai berapa, gitu ya. Begitu juga ini, panjang ini nilainya bisa berubah-berubah. Maka panjang, luas, ini yang disebut sebagai variabel. Nilainya bisa dirubah-rubah tergantung isi terakhirnya itu apa. Gitu ya. Kan kalian kalau kenal variabel itu kan rumusnya X sama dengan A plus B gitu ya. Zaman dulu kan. Zaman SMA atau SMK kan ada kayak gini. X sama dengan A kali plus B. Nah, di sini pun kalian juga bisa melakukan itu. Kalau nggak percaya kita boleh cek. X sama dengan X sama dengan 10. A ya tadi. A sama dengan 10, B sama dengan 20. C sama dengan C ya, C aja lah. C sama dengan A plus B. C, ini kalau kita enter keluar nilainya nggak? Halo, ini kalau kita enter keluar nilainya nggak? Keluar. Keluar. Berapa nilainya? Keluar. Berapa nilainya kalau tahu? 30. 30. 30. Nah, ini nggak keluar nih buktinya. Kenapa? Karena tidak ada untuk mengeluarkan nilai, ini tuh kalian perlu print. C, gini ya. Keluar nih 30.
Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, ini kalau kalau kita ketik print keluar tulisan gini, Pak. Kalau ini nggak ada print, nggak keluar di bawahnya, Pak. Print keluar lagi, Pak. Print keluar keluar. Kalau ini luas dibagi panjang, nggak ada printnya kok keluar, Pak. Kenapa? Oke. Nah, Equation. Titik luas sama panjangnya. Oke, sebenarnya ini itu cuman alat bantu kalian. Ini tuh sebenarnya nggak muncul secara tampilan, itu nggak muncul di dalam komputer kalian. Komputer itu di dalam otaknya itu sudah menyimpan hasil, yaitu 0,05 sudah ada. Tapi secara tampilan dengan kode ini tuh mestinya nggak muncul tampilan. Nah, kok ada angka ini kenapa, Pak? Karena kalian memanfaatkan IDE ini, memanfaatkan apa namanya, Jupyter. Jupyter itu adalah environment yang akan kalian gunakan untuk membantu supaya interaktif gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mengeluarkan ini tuh mestinya ada print. Misalnya gini ya, print. Boleh nggak kayak gini? Boleh, ini nggak di print. Nah, ini tulisan yang merah-merah di sini tadi hilang kan? Karena ini benar-benar di print, dicetak. Kalau nggak ada itu nggak dicetak dia itu. Ini sistem yang memunculkan itu. Oke, nah sebenarnya IDE yang kalian pakai ini tuh alat Jupyter ini untuk memudahkan kalian ya. Kalau kalian nggak pakai Jupyter, oke, misalnya ya, kalau kalian tidak memakai Python, kalian bisa pakai CMD. Di komputer kalian ada CMD gini nggak? Nggak. Ada kan? Ada. Nah, kalian ketik ini, PY. Atau Python boleh diketik full. Python gini boleh. Enter. Nah, nanti muncul begini. Artinya apa? Komputer kalian itu sudah menginstal Python. Kapan kalian menginstal Python? Ya tadi, ketika kalian sudah menginstal Anaconda, itu otomatis menginstal Jupyter. Ketika menginstal Jupyter Notebook, dia otomatis menginstal Python. Python yang kalian install ini versi 3.7.5. Oke, nah ngapain ini? Ini adalah kita contohkan tadi, luas sama dengan 100. Kita kasih aja lah. A sama dengan 100. B sama dengan 50. C sama dengan A bagi B. Hasilnya berapa? Dua. Hasilnya 2. Tapi kok nggak muncul, kenapa? Karena A itu kan 100, B-nya kan 50. Ini disimpan di dalam C. Nah, C ini masih menyimpan di dalam komputer. Belum muncul di layar. Supaya muncul di layar, kalian harus ngetik ini, print tadi. C. Nah, ini muncul di layar, akhirnya ini ada nih 2.0. Bener kan 2? Nah, itu dia. Nah, kalau kalian pakai Python-nya itu ngodingnya pakai beginian, ya udah bisa. Ini kayak hacker-hacker gitu lah, kalian pakai begini ya. Itu begini. Pada dasarnya tidak muncul ketika tidak di print gitu ya. Sehingga kalian memerlukan print untuk menampilkan hasilnya. Nah, tapi ketika kalian pakai Jupyter Notebook ini, makanya saya install ke kalian supaya kalian yang masih awam dengan bahasa pemrograman itu lebih enak melihatnya. Maka ini A sama dengan 10, B sama dengan 20, C sama dengan A plus B. Oke, kira-kira gitu. Nah, kalian sampai di sini sudah mengerti ya, kalau di bahasa pemrograman itu rupanya bisa dipakai untuk hitung-hitungan ini, penjumlahan. Penjumlahan bisa, pembagian bisa, perkalian bisa nggak kira-kira? Coba kali. Ya, saya ganti kali ya. Kemudian shift enter. Nah, ini 10 kali 20, 200. Bisa kan? Yo, bisa. Oke. Kalau dikurangi, bisa nggak? Bisa, minus 10. Oke. Sip, gitu ya kira-kira. Kemudian, nih, ini kan kita sudah belajar nih, hello world, luas. Ini namanya variabel ya. Ini variabel. Nah, kalau kalian lihat di sini, variabel. Pak, maksudnya apa ini, Pak? Kok ada apa namanya? Ada warna hijau, kemudian ada pagarnya, Pak. Nah,
apapun yang di belakang pagar itu tidak akan dieksekusi. Ini disebut sebagai komentar. Ya, ini disebut sebagai komentar. Variabel luas, saya kasih keterangan dulu. Ini disebut sebagai komentar. Apapun yang berada di belakang pagar, dia dianggap sebagai komentar. Komentar buat apa? Komentar itu dipakai untuk ngasih keterangan. Maksudnya apa? Ini variabel luas kayak gini, ini keterangan kan? Komentar kalau kita eksekusi, kita run, tidak muncul apa-apa. Gitu ya. Oke, bisa di... Oke, Pak. Kenapa? Gimana? Komentar itu nota ya, Pak? Benar, note, catatan. Jadi kan kalau kode program kalian itu sederhana kayak gini kan kalian paham lah ya. Tapi kalau kode program kalian itu sudah panjang, udah sangat banyak sekali, apa yang terjadi? Nah, kalian perlu, kalau udah 10.000 baris kan kalian bingung tadi di atas itu buat apa misalnya. Untuk membaca itu, nah perlu yang namanya kode, misal nih kayak saya kasih nih contoh nih ya. Nih kodenya panjang nih. Tadi saya ngoding di mana, itu kan bingung tuh. Kalau tidak ada note-nya, tidak ada keterangannya. Gimana ya? Ini kayak gini nih. Nah, maka di sini saya buat kayak gini komentar, include koneksi. Oke, kasih lagi nih, ini dipakai untuk trigger. Nah, loh Pak, itu kok bukan pagar Pak komentarnya? Kok pakai garis miring bintang Pak? Terus ini garis miring Pak. Kenapa Pak? Nah, ini komentar yang dipakai di bahasa pemrograman PHP. Oke, PHP. Bahasa pemrograman yang kalian pakai ini apa? Yang sekarang di Jupyter Notebook ini. Bahasa apa? Python. Oke. Nah, kalau di Python, cara nulis komentar itu ada gini. Ini kalau saya enter, yang di bawah ini kena komentar nggak? Apakah ini komentar? Enggak. Ini Tidak. komentar. Apakah ini komentar? Tidak. Tidak. Tapi apa itu? Apa ini tulisannya? Error. Apakah ini komentar error? Nah, ini kalau saya kasih 100, ini jadi apa ini? Ini namanya apa sekarang? Variabel. Bagus, mantap. Berarti udah paham ya konsepnya. Jadi ini namanya variabel dengan nama apakah ini komentar, gitu kan? Dengan nama apakah ini komentar. Oke, nah Pak, kalau saya pengen ngasih komentar di banyak baris, bagaimana caranya Pak supaya nggak ngulang-ngulang pakai pagar gini? Anda bisa pakai ini, pakai single petik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa namanya ya single petik itu? Nah ini jumlahnya apostrof tapi 3 ya. Apostrof tapi 3 apa maksudnya ya? Ya itu. Nah ini yang ada di dalam sini. Apakah ini komentar? Ini komentar juga. Semisal saya kasih yang ya ini komentar multi baris. Ini kan? Apakah ini komentar? Ya ini komentar multi baris. Jadi kalau kalian pengen komentar yang multi baris pakai ini. Titik apostrof atau apa tadi kalian bilang? 3 apostrof ya. Di awal dan di akhir. Ini begin, ini end-nya. Oke, jadi apapun yang di dalam sini dianggap sebagai komentar. Oke? Sejauh ini paham? Oke, baik. Nah, kalau sudah, sekarang secara materi kita hari ini, kalau Anda lihat di RK, apa namanya, di
catatan ini RPS udah, flip ini udah, apa itu komputasi akan dijelaskan di learning, dasar-dasar Python sama operasi matematika kan sudah nih. Operasi matematika misalnya ini C. Sekarang kita beginilah. Operasi matematika dasar pada Python. A sama dengan 100, B sama dengan 50, C sama dengan A kali B, D sama dengan A bagi B, E sama dengan D kali D kurangi C kurangi D, F sama dengan E ditambah A ditambah B. Ini kalau saya jalankan apakah memunculkan sesuatu? Tidak. Bisa nggak kalau kita cetak? Bisa. Cetak jadi apa? Ya ini C, apalagi C, D, E, F. Oke, hasilnya ini ya. Oke. Pak, saya pengen ngasih keterangan dong, gimana caranya? Anda bisa kasih keterangan seperti ini. Kalian, ketika kalian punya variabel ini ya. Ini saya tambah sih ya. F G sama dengan ini string. Ketika kalian punya A, B, C, D, E, F, G, ini namanya adalah apa tadi? Variabel. Nah, variabel yang pakai angka-angka begini, yang nilai yang masuk ke dalam variabel ini adalah angka, ini disebut sebagai tipe data int atau integer atau angka gitu ya. Apa maksudnya, Pak? Ya ini, kalau integer atau dia itu angka, ini sebenarnya float ya. Kalau dia itu angka, numerik gitu ya, itu bisa kalian kali-kalikan. Ini kan 100 kali 50 bisa kan? Nah kalau kayak gini bisa nggak? FGH sama dengan A kali H kali G. Bisa nggak kayak gini? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Tidak. Kenapa nggak bisa? Enggak. Karena jenis datanya nggak sama. Oke. Jadi kalau ini angka, semua yang ada di sini itu angka. Nah kalau ini adalah tipe datanya itu adalah string atau karakter ya. Yang membedakan apa, Pak? Ini G, variabel G ini di dalamnya nilainya adalah ini string. Ini kalau saya kalikan error mestinya. Bukan error, karena tidak di print ya. Ini tidak menghasilkan apa-apa. Oke, jadi ini saya kasih sini misalnya. Apa tadi H ya? Nah, ini string dan seterusnya. Kenapa kok demikian, Pak? Apa maksudnya ini, Pak? A ini apa tadi? 100 itu 100 ya? A 100. G ini adalah ini string. Nah, ini akan mengalihkan string G ini, di mana di dalamnya ada ini string ini sebanyak 100 kali. 100. Oh iya. Oke, jadi ini kan aritmatik perkalian ya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, ini string ini perkalian ya. Oke, nah, Pak, kalau saya pengen menggabungkan nih, Pak, supaya C ini ada keterangannya, kan nggak jelas ini maksudnya apa nih. Bagaimana caranya? Caranya adalah di print ini, di dalamnya Anda ngasih petik 2, terus dikasih keterangan.
ini hasil perhitungan C. Titik 2 spasi. Bisa nggak ini dijalankan? Bisa nggak? Bisa nggak ini saya jalankan? Saya run ya. Loh, kenapa kok error? Kalau error itu kalian jangan panik. Kalau dia itu syntax error, artinya itu yang salah adalah tata cara Anda menulisnya. Cara ngeceknya gimana? File input bla 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 bla, ini line 1. Print, ini hasil perhitungan C, ini dikasih panah nih. Berarti yang salah di sini kan? Oke, kenapa ini salah? Karena kita menggabungkan ini tuh string ya. String itu apa sih, Pak? Apapun. String itu adalah apapun yang ada ciri-cirinya adalah ada petiknya ini. Nah, yang ada di dalam petik ini namanya string. Sedangkan ini string atau bukan? Bukan. Apa ini? Variabel. Ya, siapa yang ragu-ragu tapi benar. Apa ini tadi? Variabel. Variabel. Nah, Pak, ini G ini variabel tapi string. Boleh nggak, Pak, kalau ini saya ganti gini? Bisa nggak ini kira-kira? Kalau C tadi kan ini kan integer ya semuanya. Kalau ini saya ganti, ini error nggak kira-kira? Error. Tetap error. Kenapa? Karena G ini maupun baik isinya itu integer maupun isinya itu angka atau isinya itu string karakter, ini nggak boleh kayak gini cara nulisnya ini. Ya, ini kan sudah jelas-jelas string ya. Ketika ada string yang ketemu dengan variabel, nah itu harus di concatenation. Kasih komentar ya. Harus ada concatenation atau penggabungan. Dua dimensi yang berbeda ya. Penggabungan, cara menggabungkannya adalah dikasih plus. Ya. Maksudnya apa nih? Nah, plus ini bukan berarti bukan hitung-hitungan ya, bukan dihitung ya, melainkan ini digabungkan dengan ini. Ini saya hapus dulu yang bagian bawah ya. Ini kalau saya jalankan, nah bisa kan? Ini hasil perhitungan. Ini string. Kenapa? G ini kan ini ya, ini string ya. Ini kalau saya ganti C, ini hasil perhitungan C. Kok C ya? Apa nih? C ya? Kenapa ini kok harus ini? Kok begini? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Kenapa kok error, Pak? Ini, Pak. Karena ini tipe datanya berbeda tadi ya. Kalau Anda cek di sini ya. Harus can only concatenate string, not integer. Kenapa? Karena ini kan string. Ini tuh juga harus jadi string dulu supaya dia bisa digabungkan. Berarti ini saya coba ingin dulu ya. Oke, baik, ini kayaknya saya udah banyak banget. Apakah ada yang ketinggalan atau bingung di sini? Halo? Enggak, Pak. Oke. Ini perlu di-share nggak rekaman hari ini? Perlu, Pak. Perlu. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, sabar, nggak usah emosi ya. Oke. Nah, ini adalah harus ada concatenation atau penggabungan. Di sini yang saya gabungkan adalah string dengan variabel, adalah string bertemu dengan variabel yang isinya juga string. Ya. Sip. Nah kalau sekarang ini Pak, saya mau ini G berarti ya. Saya ini
hasil penggabungan dengan penggabungan dua string. Ya. Pak, kalau saya pengen nyetak ini, Pak, apa namanya, mencetak ini ya, mencetak string, mencetak apa namanya, integer ya, integer, hasil mencetak perhitungan C. Ada yang tahu bagaimana caranya? Gak tahu, Pak. Aduh, kaget. Gak tahu? Oh ya, ini BTW layar saya ada dua. Jadi saya ngelihat kalian mungkin ini saya ngelihat layar hitung-hitungan, kalau ngelihat Google Meet itu di sebelah sini ya. Jadi kayak nengok-nengok itu karena ada dua layar. Belum tahu? Nggak tahu? Ayo. Tahu? Baik, gini. Kalau gitu kita lihat gini. Sebenarnya tipe data yang string tadi, yang kata Bapak itu bagaimana? Benar nggak sih? Tahu dari mana? Jangan-jangan cuman tipu-tipu gitu ya. Ini kita ketik. Ini ada perintah namanya type. Ini sudah ditentukan oleh Python. Kalau kalian pakai type, kemudian di dalamnya ini kalian masukkan variabel yang kalian sudah pakai. Misalnya A ini tipe datanya apa nih? Nah ini int. Kan nggak bohong saya. Nih int kan. Nah kalau kalian mau naruh lagi misalnya apa nih? Yang mana? G ya. Apa nih? Nah, str. Oke. Jadi ini string. Kemudian apa lagi? Kalau semisal kita pengen mengkonversi itu, ya udah, Anda tinggal ketik aja str dalam kurung A ini ya. STRA ini kalau di enter apa nih? 100. STRA. Sorry, ini saya coba lagi ya. A, STRA. Maksudnya apa nih, Pak? Nah, kalau yang A ini kalau kita ketik type, dia tipe datanya adalah int. Sorry. Ini tipe datanya int ya. int. Tapi kalau STRA saya ketik type gini. Tipe datanya apa nih sekarang? Paham nggak ini maksudnya? Paham nggak ini? Enggak. Enggak tahu. A itu kan ini. A ini ya. Nilai yang masuk ke A ini kan angka 100. Ini kita cek. A ini sebenarnya apa? Oh, tipe datanya A ini adalah integer. Tipe datanya integer itu yang number tadi. Kalau G, tipe datanya adalah str. str itu adalah string. Ini ya. Yang ini tadi. Kan kita menggabungkan string dengan string. Nah, kalau tipe A ini adalah int, tapi yang A ini sekarang kok jadi str, kenapa? Karena fungsi ini, ketika saya ngetik str, kemudian A, ini A itu harusnya integer atau string? Harusnya. Kalau melihat di sini tadi. Integer. Tapi dengan adanya str itu dipakai untuk mengkonversi int menjadi str. Nah, makanya ini sekarang A itu nilainya adalah 100, petik 100. Maksudnya apa? Kalian ingat kalimat yang saya katakan di awal tadi, kalau ada petik yang ada di tengah-tengah petik, baik petik 2 atau petik 1, dia itu string. Oke? Nah, sekarang ya.
A ini sekarang bisa saya hitung nggak? int, type. Lihat nih, ya, kalau A biasa itu masih ini. Tapi kalau yang string A ini dia kayaknya kalian makin bingung ya. Oke. Jadi A ini sementara ini dikonversi menjadi string ya. Nah, berarti sekarang A itu integer atau string sekarang? String. String. Yakin? Iya. Oke, kita cek di sini ya. Iya, karena itu sudah konversi. Sudah dikonversi. Oke, kalau saya cek ya berarti ya, tipe A. Ini masih int. Tadi karena Bapak nge-highlight yang int44. Jadi berubah jadi type jadi Sekarang ini saya enter ya. Saya run lagi ya yang di sini ya. integer. Ini saya run ya. Ini ya, string ya. Jadi 100. Jadi ini sekarang A-nya string atau integer? String. String karena ada ini ya. String. Oke, sekarang kita cek di sini. Tipe B itu integer ya. Tipe G string ya. Sekarang A, apa menurut kalian? Integer. Integer atau string? Ada yang jawab string, ada yang jawab integer. Kenapa string? Kenapa integer? Jawabannya adalah integer. Nah, kenapa? Ini kan sudah dikonversi, Pak. Kok masih ini? Nah, jadi konversi ini itu terjadinya cuma di sini saja. Terjadinya cuma di sini saja. Ketika di str dia terkonversi menjadi ini. Ini ya, anggap aja ya. Ini kalau saya taruh di bawahnya ya. Benar-benar di bawahnya. Menurut kalian ini nanti ininya kecetak 100 masih ini, tipenya apa? Integer atau string? String. Integer atau string? Ya, jawabannya masih integer. Padahal ini sudah dikonversi, kok integer? Kenapa? Karena A yang disimpan di memori komputer kalian itu masih A yang ini. Jadi ketika saya memanggil tipe A ini yang dipanggil adalah A yang ini. Ketika string A, ya, string A ini dia manggil ini. Konversinya itu hanya terjadi di baris ini saja, tidak ke bawahnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ini saya pindahin. Nah, lalu bagaimana Pak kalau saya pengen membuat A ini menjadi permanen string, gitu? Bagaimana caranya? Caranya adalah ini Anda mendeklarasikan variabel A yang atas ini ya. Anda panggil lagi di sini A sama dengan str ini. Jadi hasil konversi yang ada di sini ini dimasukkan ke dalam sini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi ini masih berlaku nggak ini nanti? Tidak. Tidak berlaku, benar. Ini hanya berlaku di awal. Ini kan A sama dengan 100. Oke, sampai ke bawah diproses. Oh, ini butuh A. A yang ada di sini itu berarti yang A ini kan? Wah, ternyata A di sini itu sudah dikonversi jadi string ya. Ketika jadi string, hasil A yang string itu berarti A yang ada petiknya tadi. Ya. Itu masuk ke sini. Nah, ketika ini dijalankan, nah ini kan tipe, ini kan nggak muncul nih A-nya, apa namanya? Sorry. Ini saya jalankan, nggak muncul kan? Ini kalau sekarang saya jalankan ini tipe A yang ini kan yang tadi pertama integer kan? Kalau saya jalankan, str sekarang. Oke? Oke. Sip. Paham ya? Paham? Paham. Oke, nah sekarang ini tadi kan kita mengalami masalah nih ketika kita mau hasil apa tadi ya? Oh, ini perhitungan itu ya. Kita mau ngeprint ini tadi. Menggabungkan kalimat ini, kalau dengan ini kan string ketemu string ya. Nah, kalau string ketemu int D misalnya. Apa sih yang int? F misalnya. Ketemu F.
error kan? Nah, maka F-nya ini harus diapain? Diubah jadi string dulu. Iya, betul. Contoh yang sudah string apa? 100 ini sekarang sudah jadi string atau belum? Sudah. Sudah ini kan. Berarti ini kita ketik A, error nggak kira-kira? Tidak. Ini lihat nih. Ya kan? Cihui. Nah, ini hasil penggabungan dua string. Ini hasil perhitungan A. Paham sampai sini? Paham. Oke, sip. Apa? Kemudian Anda ini sambil nyoba atau enggak? Enggak. Enggak, nanti Enggak. video ini saya share, Anda nyoba, kemudian hasil akhir dari itu Anda submit ya. Oke, Pak. Oke. Kemudian Siap. ini ya. Kemudian ini print ini kalau saya mau, ini kan A-nya sudah jelas dikonversi ya. Oke, Pak, saya pengen menghitung apa tadi? Misalnya ini ya, F. F itu kan E tambah A tambah B. Ini kan integer, ketemu integer, hasilnya integer pasti ini. Ya. Berarti ini kalau saya tulis F, error atau tidak? Tidak. Ini Error. Error. Error, Pak. Shift enter. Error. Error. Nah, lalu supaya nggak error bagaimana? Anda boleh konversi dengan cara ini. Taruh baratnya dulu. Anda Error boleh ganti string. boleh pakai cara ini atau mau cara langsung juga boleh di sini. Tulis str dalam kurung gini. Gini ya. Udah. Bisa nggak ini? Nah, bisa kan? Bisa. Ya, sip. Jadi ini integer atau string menurut kalian? String. String. Integer. Ada yang bilang integer, ada yang bilang string. Jadi integer atau string? String. String. Ya. Yang di sini ini sudah jadi string. Tapi ketika dia menghitung di sini ini masih integer. Oke. Paham? Paham. Oke. Paham. X sama dengan 5. Y sama dengan 100. Z sama dengan X plus Y. Menurut kalian hasilnya berapa ini? Print. 105. 105. 100? 5. 105 nulisnya bagaimana? 105. Salah. Jawabannya 105 itu gimana? 105 gitu. Kita coba, hasilnya adalah salah. 5100. 5001 kan X dulu bukan Y dulu. Oh. Beda atau enggak? Beda. Nah, jadi ini kalau saya kalikan bisa enggak? Nanya jauh. Bisa Beda, nggak? Pak. Bisa. Ini Bisa. tidak bisa. Ini salah. Ini apa nih? X, Y, Z. Oke. Bisa nggak? Tidak bisa karena ini lihat. Ya. Karena ya ini lihat nih. Can multiply sequence by non-integer of type string. Nggak bisa. Karena ini string ketemu string. Kalau di jumlah ini tuh namanya concatenation tadi. Saya kan tadi menulis di sini ya. Aneh. Concatenation penggabungan ini kan pakai plus nih. Menggabungkan dua string itu bisa. Ini string ditambah string, bisa kan? Kalau kalian menjumlah ini string ketemu string bisa 5100. Tapi kalau dikalikan nggak bisa. Nggak bisa. Loh Pak, tadi kayaknya ada yang perkalian banyak tadi, gimana Pak? Nah itu kan tadi kan satunya string, satunya integer. Misal gini ya. Ini string atau integer? Yang ini, X. Itu string, Pak. Itu string. String. Ini? Yang ini integer. Integer. Ini integer. Jadi kalau dikalikan. Nah ini baru bisa. Bisa. 5 kali 100. Oke. Tapi kalau ini tuh sama-sama string, yang berlaku itu cuma plus ini saja, hanya menggabungkan concatenation. Oke? Ini saya enter. Oke, jadi ini string, ini tadi integer ya. Baik, terus saya mau ngomong apa lagi ya?
Nah, maka dari itu Anda harus berhati-hati ketika ada variabel equal to something yang ada petiknya itu nggak bisa di aritmatika itu perkalian pembagian itu nggak bisa, hanya bisa concatenation. Nah, supaya ini ada hasilnya bagaimana caranya? Ya caranya gini, ada string kan int kan ini. Masa bisa gitu Pak? Kita coba. Bisa kan? Apa yang terjadi di sini? Ini ya. String dan integer. Ya, jadi X yang awalnya itu string 5 dirubah menjadi integer 5. Ini Y-nya dari 100 menjadi integer 100. Nah, ketika sudah menjadi integer, nah itu dia bisa dikalikan dibagi peng porolan sudo kalau bahasa Jawanya ya. Perkalian, pembagian Pak. Ya. Saya mau tanya Pak. Boleh silakan. Kalau tanya Jadi tertarik ini ya. fungsi aritmatika hanya berlaku untuk dua variabel yang integer Pak ya? Ya, bukan dua variabel aja, semuanya harus integer. Kalau mau aritmatika ya, aritmatika itu kan berarti perkalian, pembagian itu ya, dan seterusnya. Ya, harus integer. Harus ada integernya. Oke. Ya. Oke. Kalau yang tadi misalnya satunya integer, satunya string, itu kan bukan aritmatik, itu hanya multiplying, mengalikan aja. Multiplying, menggandakan kalau itu ya. Memultiply. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Sip. Nah, oke. Sekarang kalau kalian di Python itu ada cara mudah untuk melakukan setting. Semisal nih, saya punya huruf nama. Terus Bandiono, siapa ya? Misalnya ini ya. Siapa ini? Nah, ini kalau saya enter print, sorry, kenapa ini error? Tahu nggak? Invalid syntax. Kenapa error? Karena ini variabel kan. Terus dia mau menyimpan apa nggak jelas. Ini string atau integer? Enggak dua-duanya Pak. Tidak dua-duanya. Oke, maka angka tidak, huruf juga tidak ada tanda ciri-ciri string kan, maka ini harus dikasih petik. Nah, ini nggak error. Nah, ini kalau orang itu ngisinya seperti ini, wah ini nggak rapi ini misalnya ya. Ya, nah maka cara membuatnya dia menjadi kecil bagaimana? Nama, ya, dot upper. Sekarang apa maksudnya ini? Upper itu maksudnya apa sih, Pak? Kapital. Kapital, huruf kapital. Ya, jadi kapital semua. Kalau kalian mau membuat, oh ya, sekali lagi Anda cek ya. Di sini kalau ada merah-merah di sini artinya dia itu tidak benar-benar dicetak ya. Tidak benar-benar print. Kayak gini ini tidak benar-benar print. Jadi kalau kalian cek di sini nggak muncul kayak gininya ini. Ya, ini hanya alat bantu yang ada di Jupyter aja ya. Ini namanya log. Ya, bedakan antara print dan log. Oke. Nah, ini supaya muncul nggak ada merah-merahnya bagaimana? Print. Gini. Nah, ini baru nama dot upper. Selain upper ada lagi apa? Nama lawannya upper apa kira-kira? Apa? Lower. Nah, ini kecil semua. Terus, apa lagi menurut kalian? Ada lagi? Italic. Ya, adanya title. Ini. Nah, title itu apa? Ini. Jadi tegak apa namanya? Huruf ada besar kecil ya. Yang huruf depan besar. Gitu ya. Oke? Baik. Oke. Saya rasa Oke, Pak. udah cukup banyak ini, sudah 1 jam. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan kita kupas lebih dalam lagi.
Nah, yang kalian pelajari sebenarnya hari ini itu masih dasar-dasar bahasa Python-nya dan operasi matematika. Namun apa itu komputasi dan sebenarnya kalian itu algoritma pemrograman itu mau ngapain itu kan belum kita bahas ya. Kita masih belajar toolsnya dulu di sini. Oke, gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan Anda coba-coba dulu di komputer Anda kalau sedang install Jupyter ya. Silahkan Anda bersenang-senang dengan Jupyter itu. Anda dengan menggunakan Jupyter itu sebenarnya bisa melakukan hal yang luar biasa. Pakai Python itu sangat powerful sekarang ini. Anda bisa membuat website dari situ, Anda bisa membuat data science itu untuk menghitung, membuat chart, membuat banyak hal itu dengan bermodal Jupyter ini udah bisa gitu ya. Sekarang silahkan untuk mengeksplorasi Jupyter ya. Video yang ada di sini akan segera saya share. Nanti akan saya berikan tempat upload untuk saya kasih tugas di learning ya. Nanti silahkan Anda upload sebelum deadline yang saya berikan. Deadline-nya akhir pekan ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini saya ulang-ulang terus, ada pertanyaan atau tidak? Atau dari kontrak ini ada yang Anda tidak sepakati, silahkan disampaikan. Gak ada? Oke, kalau gak ada, ya kita pertemuan selanjutnya masih pakai Google Meet ini ya. Bagi teman-teman yang di sini belum punya paket paket student atau paket belajar, silakan cari. Kalau ada pakai internetnya itu pakai tethering atau pakai HP, silakan Anda cari paket-paket yang sudah didukung oleh provider yang mendukung untuk ini synchronous learning dan asynchronous learning. Banyak kayak Telkomsel itu udah ngasih society sama student version ya untuk paketnya, sehingga murah, cuma 10, ada yang cuma 100.000 berapa puluh giga gitu ya. Oke, silakan dicari itu. Kalau Anda pakai wifi, di rumah ada wifi ya bersyukurlah. Oke. Ada pertanyaan untuk selain untuk materi ini untuk saya atau untuk selanjutnya mau ngapain misalnya? No question? Oke. Dari saya kalau no question, tugas akan saya share di learning. Silahkan Anda pantau nanti di grup ya. Nanti akan ada update teknologi-teknologi yang lain misalnya. Kita bisa jadi, rencana saya kita nggak akan pakai WA untuk diskusi panjang. Karena ketika ada chat yang baru akan ketumpuk ya informasi lama. Akan saya usahakan migrasi ke Discord nantinya. Oke, ada yang pernah pakai Discord? Ada Pak, ada. Oke, Ada Pak. Baik, ya. Cukup dari saya itu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Tapi nanti Anda pantau di learning ya, akan ada tugas di situ. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.